Halo Sobat Telinga. Gua harap lu lagi baik-baik aja nih untuk hari ini. Atau minimal, ya nggak begitu drama banget lah. Dan juga, semoga lu bener-bener nih tetap stay di detik ini juga. Ya nggak cuman badannya doang yang stay, tapi juga pikirannya. Masih betah scroll TikTok dari buka mata sampai tutup mata. Bahkan udah jam makan siang mungkin, tapi muka lo masih kucel. Masih belum mandi, dan bahkan pulau tidung lo udah siap dihuni. Atau malahan sekarang lagi dengerin gue sambil balas DM ataupun balas grupan chat WA yang totalnya ada 1000. Yang dimana kondisinya belum dibaca tuh. Terus sambil mikir, aduh, kerjaan gue belum kelar. Kalau iya, kayaknya udah waktunya deh kita duduk bentar, ngobrol santai aja nih. Ngomongin satu hal yang sebenarnya udah jadi teman tiap hari, tapi diam-diam bikin kita capek. Yep, itu namanya digital overload, overstimulation, digital fatigue, dan terserahlah mau nyebutnya apa, tapi intinya satu. Otak kita itu capek, men. Capek. Jadi, hari ini gue pengen ngajak lo semua ngobrol pelan-pelan aja ya. Yang dimana kita akan bahas tentang kenapa digital detox itu penting banget. Karena buat kita yang lahir dan gede di zaman layar ini, itu benar-benar sangat penting. Dan bahkan, kalau bisa kita lihat sekarang, kita sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 dan web 3.0. Dan juga, kenapa konten yang katanya healing, yang katanya buat self-love, yang kadang itu kayak gimana bahasanya ya, menyeret kita lah ke jurang kelelahan yang dimana itu kita tidak pernah sadari. Nah di sini, gue akan ngajak lo untuk dimana tuh bukan anti teknologi kok, bukan. Tapi ya gimana ya bahasanya, ya kita ya realistis aja lah. Kita realistis, kita tuh sudah nempel ke semua digital. Misal, kerja online, ngobrol chat WA, chat Instagram atau DM, ya kan, email dan lain gitu. Belajar, video call, Google Meet, nge-zoom. Hiburan ya tinggal nge-scroll doang. YouTube ada. Podcast kayak gue ada. Kurang apa lagi coba, ya kan? Jadi kita tidak perlu untuk kayak rehat dikit, tapi enjoy aja gitu. Nah, bagi lo yang akhir-akhir ini juga lagi kayak merasa gampang capek, gampang ilfeel, susah fokus, atau yang lebih parah nih, mungkin ngerasa kayak insecure, cuman gara-gara lihat instastory temen lo, ini mah tuh kayak ya udah kelihatannya bahagia terus, tapi kita nggak tahu di belakang kayak gimana kan. Jadi mungkin itu sudah sinyalnya nih guys. Untuk apa? Untuk kita berhenti sebentar. Untuk apa? Kita menghilang untuk sebentar dan tarik nafas yang panjang. Dan yang terakhir, bukan buat update, tapi untuk sadar diri bahwa kita adalah manusia yang paling penting. So, ambil posisi ternyamannya lo sekarang, tarik nafas yang panjang, dan yuk kita mulai perjalanan kecil ini bareng-bareng di podcast Angkringan Malam Season 3. Pernah gak sih lu lagi ngerasa lagi nonton konten yang kelihatannya tuh ya edukatif, motivatif banget, bahkan katanya bisa bikin mindset yang baru. Tapi anehnya, pas videonya kelar, lu merasa kayak, ya kok gue merasa kayak gagal ya. Kayak misalnya nih, lu lihat satu video, judul videonya itu tentang pemuda 20 tahun udah punya bisnis sukses, rumah, mobil, dan abs six pack. Terus lu scroll lagi nih, rasa suksesku, bangun jam 4 pagi, meditasi,
journaling, cold shower, baca 2 buku sebelum sarapan. Terus lu lihat kayak sendiri yang kayak, ya Allah, lu baru bisa beli mie ayam mungkin harga 25.000. Ya kan? Lu baru bisa beli mie ayam atau mungkin bisa beli mie gacoan. Pastinya pada saat sudah kelar nih nonton begituan, mendadak lu langsung berpikir kayak dunia itu kayak nyentil lo dengan berkata, lo ngapain aja sih hidup? Gitu-gitu aja. Beban ya? Yup, welcome to the world of toxic inspiration. Sekarang, di TikTok, di Reels, YouTube Short, lu bisa nemuin semua konten tersebut yang kelihatannya tuh kayak positif, self-care, atau mungkin kayak 5 kebiasaan orang sukses, cara healing elegan, cara bisa mendapatkan cuan di umur 20 tahun padahal lu belum ngapa-ngapain. Bangun jam 5 pagi, journaling dengan pena yang harganya itu 50 ribuan atau 100 ribu, yang dimana tuh kondisinya estetik, ya kan? Minum infus water yang warnanya entah itu pink, atau mungkin orange, atau apapun itulah. Nulis graduate journal di bawah sinar matahari yang katanya itu mengandung sinar terbaik buat kulit kita, ataupun kayak yang penting-penting aja lah. Bahkan kita ngeliatnya kayak hidup dia doang yang begitu. Sedangkan lo nih, lu nonton sampai jam 2 pagi, sambil rebahan, mata setengah ngantuk, pikiran gak kemana-mana, dan tiba-tiba nih, muncul pertanyaan yang bahkan tuh kayak mengganggu pikiran banget, yakni, kenapa ya hidup gue tuh gak bisa se-estetik dia, sekeren dia, se-hype-nya dia, gue pengen kayak dia. Nah, itu dia. Ada salah satu buat fenomena ini yang kalau menurut beberapa literatur itu dinamakan productive distraction. Mungkin kesannya kita lagi mengembangkan diri, kesannya begitu. Padahal sebenarnya kita lagi menghindar doang. Bahasa kasarnya tuh lo pada tuh kabur dari realita. Tapi dengan bungkusannya tuh kayak ya udahlah, relevan, berfaedah, insight bagus. Ironisnya ya nggak banget lah. Karena gini, self improvement yang terlalu instan dikemas dengan kece, rapi, dan kayak template Pinterest itu biasanya bikin kita tuh justru makin panik, makin merasa nggak cukup, dan bahkan makin ngerasa bahwa ya harus berubah terus-menerus, padahal kita aja belum tahu ke depannya harus kayak gimana. Dan kita mau merubah seperti apapun juga nggak tahu bagaimana. Padahal ya, pertumbuhan itu bukan lomba, bukan konten, dan bukan lagi buat kita dibandingkan dengan orang-orang yang kita tonton, bukan. Lu nggak perlu cepet-cepet untuk sukses buat nyenengin algoritma. Karena gini, hidup itu bukan tentang TikTok 15 detik, atau harus kayak lebih keren dari awal sampai akhir banget. Lo tuh juga gak salah bro kalau misalkan lo nontonin begituan. Tapi coba deh sekali-kali lo tanyain buat diri lo sendiri, ini sebenarnya butuh banget gak buat diri lo? Apakah bikin gua makin semangat buat berubah, atau hanya sekedar pengen instan seperti layaknya makan mie Indomie? Atau lebih parahnya lagi bikin lo overthinking tiap malam? Atau lebih parahnya lagi menguras energinya lo buat hal yang dimana itu belum sampai ke ranah sana? Karena jujur aja ya, kelihatannya itu sebagus di layar doang, tapi belum tentu buat baik untuk kita, buat kepala kita, bahkan buat diri kita sendiri untuk jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka menengah. Dan kadang, mungkin layaknya kayak tidur tepat waktu, makan makanan yang sehat, nongkrong sama teman lo yang height-nya tuh tinggi edan gitu, mungkin
mungkin aja gitu. Atau mungkinnya lagi lo pengen bikin usaha atau apapun itu yang dimana itu menyibukkan diri lo tanpa layar, tanpa filter, yang dimana itu tidak perlu harus mengganggu pikiran, ucapan, gerakan lo buat diri lo sendiri. Pernah gak kepikiran gak tentang kayak lo pada tuh hapus akun medsosnya lo, Instagram lo, YouTube, TikTok, dan lain-lain untuk ya diganti dengan kayak beli tiket ke pegunungan dan hidup bareng kambing. Dan mungkin OTW jadi digital monk. Hidup seperti permainan catur, sulit untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di langkah selanjutnya. Yang dimana itu jauh dari kata sinyal, jauh dari kata notif, dan jauh dari kata drama online. Eits, bukan kayak begitu cuy. Bukan itu juga maksudnya. Takutnya kalian tuh berpikir kayak harus pergi ke laut, ke hutan, kemanapun itu. Yang dimana itu untuk demi namanya itu detox. Jadi kalau sebenarnya itu digital detox itu bukan soal bagaimana kita pergi dari teknologi itu, tapi soal bagaimana kita punya kendali. Bukan teknologi kita yang ngatur kita, tapi kitalah yang mengatur kuasa atas teknologi tersebut. Karena yang lelah itu bukan cuma durasi kita yang mantengin layar, tapi caranya kita yang dimana tuh sering banget online kayak zombie multitasking. Scroll TikTok, scroll WA, buka Twitter, balas apa DM, ya kan? Atau mungkin lu lihat story-story yang dimana itu lu tuh aja nggak kenal sama orang itu. Dan terlebih lagi pikiran lu tuh seperti layaknya popcorn yang dimana itu habis matang nih kan nutup-nutup tuh. Nah kayak gitu tuh pikiran lu pada. Jadi akhirnya itu kita kayak kehabisan napas. Padahal kita tuh lagi apa bahasanya? Gak lari, gak maraton juga. So, mendingin kita mulai deh dengan langkah kecil dulu. Yang dimana tuh gak perlulah terlalu ekstremis banget, gak. Cukup dengan kita bikin ruang, biar otak lo ini tuh punya namanya itu kata istirahat. Dan hati juga bisa kembali merasakan arti hidup. Misal, yang pertama nih, mulai dengan hal yang simple. Sebut saja kayak yang awalnya lu nontonnya itu masih di layar, lu ubah deh. Dengan cara kayak bahasanya tuh lu olahraga kek, baca buku, atau nongkrong, atau journalingnya buat persiapan wisuda, atau buat kerjaan, atau apapun itu, yang dimana tuh difokuskan hanya untuk satu kegiatan saja. Bahasa simpelnya adalah lo pada itu ngurangin namanya multitasking. Jangan sampai kayak apa namanya, lu ngerti laptop gak? Laptop, jika kita buka 27 tab sekaligus, pasti nge-lag. Kalau misalkan laptop aja nge-lag, apalagi otak kita cuy. Ya kan, meskipun oke lah, Tuhan kita memberikan namanya itu sebuah manfaat terhadap otak kita nih, dibikin semaksimal mungkin, sehebat mungkin. Bukan berarti kita tuh malah menggunakannya secara overhype, terlalu berlebihan. Yang dimana mungkin terdengarnya ya lu gak bersyukur terhadap apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan lo. Jadi sebaiknya apa? Ya lu kurangin tensinya lo dengan cara ya lu slow aja. Hidup itu sekali lagi yang seperti gue katakan sebelumnya, hidup ini tuh bukan layaknya sebuah pertandingan, bukan lagi dibandingin atau mungkin konten viral, tapi lo ya lo. Jadi tenangin diri lo buat lo bisa mengerti arti syukur itu sendiri. Yang kedua adalah set timer apps. Kita tahu bahwa di di Play Store, di App Store itu sudah banyak sekali aplikasi namanya itu set timer buat kayak batasin screen time-nya kita lah. Misal, lu 3 jam sehari mungkin buat nge-game, 3 jam berikutnya buat ngerjain skripsi, 3 jam berikutnya mungkin buat kerjaan, 2 jam berikutnya buat lo mungkin ngobrol sama teman-temannya lo, atau mungkin sejam berikutnya buat workout di gym, atau mungkin jogging, atau apapun itulah.
Yang dimana tuh kita tuh memiliki namanya sebuah kata yakni interval. Karena baik lagi, interval itu sangat penting banget bro. Karena even HP aja kalau pakai nonstop baterainya aja jebol. Apalagi mental kita cuy. Ya kan? Yang ketiga adalah hari detox mingguan. Jadi lo itu milih salah satu dalam satu minggu itu buat bebas dari medsos. Misal, tiap minggu sore nih, lo tuh gak buka IG, gak buka YouTube, gak buka namanya FYP TikTok, ataupun lo kepoin mantan sekalipun. Lo ganti dengan kayak jalan kaki keluar, ngopi di teras, ngobrol sama teman-temannya lo, atau mungkin lo olahraga. Yang mana itu lo tuh hanya menggunakan ucapannya lo, pikirannya lo, kaki-kaki lo, atau badan-badannya lo sekalian supaya sadar bahwa dunia nyata itu masih ada men. Bro, sis, masih ada. Dan tenang aja, notif tetap nungguin lo kok. Tapi kalau ketenangan gak akan nungguin selamanya. Yang keempat, ganti konten digital kalian dengan aktivitas manual. Lo tuh gak harus langsung kayak Master Shifu. There's something more to learn, even for a master. For instance, let me show you another move. The dramatic exit. What's that? Atau mungkin kayak Silent Monk. Gak usah gitu. Tapi coba aja ganti nonton 3 jam YouTube-nya lo dengan 30 menit misal kayak ya baca buku, nyapu, jogging, yang mungkin lo dengerinnya kayak apa namanya ya, boring gitu. Tapi ingat, jika lo ngelakuin itu semua, dijamin lo tuh terlatih buat untuk diri lo sendiri supaya lo nggak ngelamun, atau mungkin kayak cuma nungguin likes-nya mantannya lo, atau mungkin fans-fans karbitannya lo pada gitu. Jadi santai aja gitu, santai. Mungkin terdengarnya ya boring, tapi itu wajar men, wajar banget. Karena sekali lagi, jika lo merasa boring, bahwa itu tandanya otak lo udah terbiasa dengan namanya dopamin instan. Dan biasanya kalau boring itu muncul namanya itu ide-ide keren. Gak cuman lagi waktu lu BAB doang keluar ide, bukan gitu. Tapi pada saat lo lagi boring sekalipun nemuin sebuah ide. Contoh gue 2 hari yang lalu, gue untuk konten ini itu kadangnya gue lagi boring. Misal gue ngegame udah gue kurangin, laptop juga, buku gue juga udah bosen, baca buku aja udah bosen gue, sumpah, wallahi gue udah bosen. Tapi pada saat lu di boring, tiba-tiba gue nemuin suatu momen kayak ada suatu klik di otak gue kayak oke, ternyata ada ide-ide gini nih, tek. Gue coba nulis dong dalam bentuknya skrip, tek. Sekarang udah jadi konten beneran, dan sekarang lu lagi dengerin lagi episode ini. Jadi itu bukti nyata bahwa yang namanya boring itu bisa memberikan sebuah ide keren gitu. Jadi santai aja gitu, lo cobain dulu dan lihat nanti, mungkin taruhlah 3 hari atau 4 hari ke depan. Jika itu berhasil, lo langsung bales di komentar IG gua, YouTube gua, TikTok gua dari Angkringan Malam. Dan tentunya gue jamin hidup lo akan berubah kalau misalnya bener-bener lo cobain. Tapi kalau misalkan belum dicobain ya jangan komentar dulu dong, lo malah ngejudge lagi ya, kebiasaan. Tapi intinya lo coba dulu dan lo akan merasakan hasil yang berbeda. Digital detox itu bukan kayak keluar dari kehidupan, tapi kayak pencet tombol pause sebentar aja. Karena biar kita bisa dengar diri kita sendiri lagi, supaya kita bangga lagi, supaya kita percaya diri lagi. Karena di balik layar ada lo yang dimana itu merupakan seorang manusia yang nyata, yang punya hak untuk buat tenang, buat hadir, dan buat ngerasa cukup walau tanpa scroll, tanpa henti. Guys,
digital detox itu gak cuman soal pause dan layar doang, tapi lebih dari itu. Dan detox itu ajarin kita tentang satu skill penting, yakni belajar bilang enggak ke suatu hal yang selalu menyenggol kita tanpa henti. Yakni apa? Fear of missing out, atau dikatakan FOMO. Yap, ketakutan yang bikin kita selalu kayak cek HP, takut ketinggalan nama info terbaru, takut nggak update, takut nggak bisa ikutin tren yang mungkin entah itu viral atau tidak viral, bahkan sampai takut dianggap kayak lo tuh nggak gaul friend, kudet, nggak nyampe, nggak hype, nggak gitu. Bahkan sampai bahasanya kayak lo tuh kayak sampah di zaman ini gitu. Tapi ya nggak tahu ya gitu loh. Sebenarnya nggak semua hal itu tuh penting buat kamu. Nggak semua hal itu harus diupdate sama kamu juga. Atau lebih parahnya lagi, nggak semua tren itu lo harus benar-benar ikutin. Karena sekali lagi, kamu itu atau lo sekalipun itu nggak akan jatuh miskin sob. Bahkan secara tingkatnya sosial sekalipun. Bahkan jika lo nggak tahu tentang dance TikTok yang kayak ya yang goyangnya goyang behol atau mungkin goyang pinggang sekalipun, yang entah itu hits atau tidak hits sekalipun, ya santai aja bro, sumpah santai aja. Karena gini, FOMO itu kadang bikin kita kayak orang yang kejar-kejaran sama bayangan sendiri, itu pun gak akan ada habisnya. Padahal yang kamu pilih buat lihat sekarang pun, entah itu dibuat hari ini atau buat hari esok, itu bisa jadi ya akan mengganggu mentalitasnya lo kalau itu benar-benar terlalu berlebihan. Tetapi kalau misalkan lo bijak dalam entah itu memilahnya, mengendalikannya, pasti ya namanya kesehatan mental bisa lo pegang sepenuhnya. Dan itulah cara buat kita bisa menjaga kewarasan kita di era disrupsi yang sudah terlalu carut-marut lah. Dan pastinya jika lo benar-benar lakuin dengan bijak, pasti akan lebih keren daripada lo harus kejar-kejaran dengan hal yang dimana itu gak akan pernah bikin lo happy. Realitanya, yang kamu hadapi di dunia nyata sekalipun, itu jauh lebih penting sob. Bahkan jauh lebih mendesak. Dan pastinya, lebih butuh kamu yang benar-benar sadar. Atau mungkin buat lo yang orang-orangnya, ya entah itu basi, enggak. Tapi yakin jika lo benar-benar secara sadar, itu yang namanya kehidupan lo yang fana ini bisa akan lebih bermakna dibanding dengan notifikasi lo yang gak akan pernah ada henti-hentinya. Entah itu secara IG, Instagram, YouTube sekalipun. Jadi, ambil jeda yang sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan kasih ruang buat diri kamu sendiri untuk ngerasain orang-orang yang ada di sekitar lo, orang-orang yang ada di hidup lo, dan tanpa harus membandingi ataupun mempamerik di dalam Instastory sekalipun. Atau malah ikut-ikutan dengan hashtag entah itu kayak body goals atau mungkin kayak Indonesia cemas atau apapun itulah. Intinya tuh lu bener-bener mengontrol atas diri lo sendiri dulu. Dan pastinya lo itu gak akan pernah sendirian kok. Karena kita tuh semua yang ada di sini, entah yang lagi dengerin atau tidak, atau mungkin teman-temannya lo, pasti ngerasain namanya takut ketinggalan. Tapi percaya deh, waktu kamu berani bilang kayak, aku gak kejar itu semua kok, itu kayak yaudahlah normal aja. Justru disitulah kamu bener-bener nyusulin hidup lo sendiri. Entah itu dari ritmenya, planningnya, bahkan namanya kesuksesan sekalipun, itu sudah terlalu dekat banget di diri lo. Makanya itu atur ritmenya, atur planningnya, atur jadwalnya sekalipun, hidup lebih santai, dan tentunya bikin lebih bermakna. Hari ini kita sudah banyak banget loh obrolannya, yang dimana kesannya itu tentang dunia digital itu sebenarnya seru banget. Tapi kadang juga ya terlalu ramai, terlalu cepat, dan bahkan bikin kita tuh kepala ya bikin cenat-cenut, ya kan?
Dan kita juga ngomongin kayak kenapa diam itu bukan tanda mundur. Kenapa nge-scroll terus bukan berarti kamu makin update, tapi kadang malah bikin kamu nge-stuck. Dan yang paling penting, kenapa kita perlu banget sesekali untuk kasih otak kita istirahat, biar kita tidak burn out ataupun kehilangan atas diri kita sendiri. Nah, sekarang saatnya nih, tarik napas secara dalam-dalam lagi, lepaskan secara perlahan, dan pastinya rasain deh ketenangan kecil yang mungkin selama ini sudah terlewatkan. Dan mungkin ini waktu yang tepat buat kita meletakkan HP kecilmu itu dan mulai dengerin hidup di sekitar lo. Terima kasih karena sudah mau menemani gua di episode ini selama 20 menit. Gua harap kalian benar-benar bisa menghargai waktu kalian, bisa menghargai sekeliling kalian, dan bahkan jika benar-benar episode ini masih kalian merasa kurang akan suatu, sampaikanlah di dalam pesan, entah itu di YouTube, di IG, di TikTok sekalipun. Karena itu sebagai bentuk kritik membangunnya kalian buat podcast ini semakin lebih baik dari sebelumnya. Oh ya, satu hal lagi. Karena ini sudah di akhir episode, kalau misalkan episode ini benar-benar membawa namanya dampak kebaikan dan juga membawa namanya insight bagus, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian, ke circle kalian, ke bestie kalian. Karena siapa tahu, bisa jadi banyak orang-orang sekitar lo tuh butuh banget untuk mendengarkan ini episode. Biar kita sama-sama bisa menjaga namanya itu pertama kesehatan mental, yang kedua hidup kita lebih mindful. Karena makin banyak orang yang makin sadar, pastinya apa? Makin asik, makin oke, dan tentunya lo membagi kebaikan buat orang-orang di sekitar lo. Stay mindful, stay human, dan bye-bye semua. Sampai jumpa lagi.